warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas di hari ini. Hari ini kita mau mempelajari tentang kerajaan-kerajaan di Buddha di Indonesia. Kerajaan itu ada kerajaan Islam, nanti saya share screen, nanti bisa dilihat bersama-sama. Sekalian nanti nunggu temennya yang ketinggalan nanti ya, teman-teman. Baik, Pak. Ini Bapak jelaskan dari yang tadi Bapak jelaskan nanti ya ini. Bisa dilihat, disimak bareng-bareng. Gimana anak-anak bisa kelihatan ini? Halo? Sudah, Pak. Ini Bapak jelaskan. Kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat. Sejarah kerajaan di Indonesia. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal terakhir Masehi dibawa oleh para musafir dari India antara lain Maharishi Agastya yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahyen. Pada abad keempat di Jawa Barat kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Ini suara Bapak jelas ya, Nana? Jelas, Pak. Ini saya jelaskan sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar yakni Sriwijaya dan Majapahit pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14. Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjajah Tiongkok mengunjungi ibu kota Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Tengah dan Kamboja. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit, Patih Gajah Mada antara tahun 1331 hingga 1364. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu, warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan pembentuk kebudayaan Jawa seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang eksposiensis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menjadi akhir dari era ini. Ini Bapak lihatkan. Ini kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan satu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram kuno, ada Kerajaan Singosari, ada juga Kerajaan Kaling. Gitu teman-teman.
Nanti anak-anak kalau belum paham, nanti biar saya share linknya di grup ya teman-teman. Ini ada kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaan berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok, dan lain-lain. Ini di sini ada sebuah kerajaan-kerajaan. Ini ada berapa anak? Nada sebutkan ini ada berapa kerajaan di kerajaan Islam Indonesia? Coba ada yang bisa membantu membaca ini? Saya, Pak. Ya, Mbak Nada. Kerajaan Islam di Indonesia ada 10. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Yang keempat, Kerajaan Demak. Kelima, Kerajaan Banten. Keenam, Kerajaan Mataram. Yang ketujuh, Kerajaan Gorontalo. Yang kedelapan, Kerajaan Ternate. Yang kesembilan, Kerajaan Tidore. Yang kesepuluh, Kerajaan Gorontalo. Ya, terima kasih Mbak Nada ya. Itu adalah kerajaan Islam di Indonesia, anak-anak. Ini Bapak lanjut lagi. Pengaruh kerajaan di Indonesia di masa ini. Pengaruh tiga agama yang terdapat pada pengaruh agama Hindu dan Buddha, karena kedua agama ini hadir sebelum masuknya agama Islam. Maka kedua agama ini, satu, ada bangunan, dua, modal pengambilan keputusan atau politik, tiga, agama, empat, pendidikan, lima, seni karya pahat dan patung, enam, pertunjukan, tujuh, sastra dan bahasa. Pengaruh agama Islam ada tiga. Satu, pada penanaman, dua, ada istiadat, tiga, kesenian. Oke, Bapak lanjut lagi. Nah, apakah sudah jelas dari Bapak yang dijelaskan tadi? Sudah jelas, Pak. Nanti ini PPT-nya bisa Bapak share di grup WA ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pembelajaran minggu depan atau kapan gitu. Udah. Ini Bapak akhiri. Terima kasih untuk anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.